Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab yang ketiga tentang kaidah pencacahan ya. Perlu kalian ketahui bahwa materi ini merupakan materi prasyarat sebelum kalian memasuki materi tentang peluang ya. Jadi saya harapkan kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya, sehingga ketika membahas materi peluang kalian tidak kesulitan dalam memahami materi tersebut ya. Nah, kaidah pencacahan itu sendiri merupakan ya sebuah cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan seorang peserta didik ya diminta untuk mengerjakan minimal 10 soal dari 15 soal latihan yang diberikan. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara peserta didik tersebut mengerjakan soal ya? Kalau kita lihat semua kemungkinannya ya, kita sebutkan beberapa kemungkinan saja. Misal ya, dia diminta mengerjakan 10 dari 15 kan? Ya, misalkan seperti ini, dia hanya mengerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 11, 12, 13, 14, 15. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan berikutnya, misal 1, 2, 3, 4, kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang penting dia mengerjakan 10 dari 15 soal yang diberikan. Nah, ingat, itu hanya contohnya saja ya. Ingat, kita tidak diminta menentukan semua ya, menuliskan semua kemungkinan yang akan terjadi dari percobaan ini ya. Kita diminta menentukan banyak cara ya, atau semua kemungkinan yang bakal bisa digunakan oleh peserta didik ya dalam memilih 10 dari 15 soal yang diberikan ya. Artinya kaidah pencacahan ya sesuai definisinya menghitung seluruh kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan ya. Jadi kita tidak diminta menyebutkan satu persatu kemungkinan, tapi menghitung seluruh kemungkinan. Nah, dalam menyelesaikan soal seperti ini ada cara tersendirinya ya. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas nanti ke depannya ketika sudah memasuki materi ini. Ya, pada intinya kita membahas ya definisinya bahwa kaidah pencacahan merupakan ya aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan ya. Oke, demikian. Nah, ada beberapa submateri pada materi kaidah pencacahan. Yang pertama aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian, yang ketiga aturan pengisian tempat. Nah, untuk aturan pengisian tempat sendiri, beberapa buku menggabungkan dalam aturan perkalian ya, karena memang aturan perkalian ya. Tapi di sini saya akan membuat sebuah video khusus terkait aturan pengisian tempat ya, karena memang ada beberapa aturan yang sedikit berbeda dari aturan perkalian ya. Ya, berbeda cara menyelesaikannya ya, karena sedikit rumit dalam aturan pengisian tempat dibandingkan dengan aturan perkalian secara umum ya. Jadi nanti akan ada sebuah video khusus membahas tentang aturan pengisian tempat. Kemudian yang terakhir yaitu permutasi dan kombinasi. Nah, 4 submateri ini harus bisa kalian pahami dengan baik, sehingga ketika dibahas materi peluang kalian tidak kesulitan dalam memahami materi tersebut ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang aturan penjumlahan. Ya, kita berikan sebuah contoh soal saja langsung. Nah, di rumah Andi terdapat 3 jenis sepeda berbeda ya. Kemudian 2 jenis sepeda motor berbeda dan 2 mobil berbeda. Nah, pertanyaannya, jika Andi ingin bepergian, berapa banyak cara Andi menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Nah, kita menentukan ya banyak cara dari suatu percobaan ya. Percobaannya ya Andi menggunakan kendaraan ya. Jadi Andi menggunakan kendaraan, itu percobaannya. Nah, kita diminta ya menentukan berapa banyak cara Andi menggunakan kendaraan, seperti itu ya. Nah, penyelesaiannya, nah di sini terdapat beberapa kata kunci ya. Nah, anggap kalian tidak mengetahui ya, apakah soal ini aturan penjumlahan atau aturan perkalian, kalian nggak tahu gitu. Kalian nggak mengetahui. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, ada poin-poin penting di dalam soal sehingga kalian bisa ya mengetahui apakah soal ini dikerjakan menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian ya. Karena soal tidak memberikan clue ya, tidak ada keterangan di soal kerjakan soal ini menggunakan aturan penjumlahan, tidak ada ya. Tidak pernah soal di matematika terkait kaidah pencacahan memberikan clue seperti itu. Jadi nggak ada ya. Tugas kalian adalah ya mencari tahu sendiri ya, mencari tahu solusi
untuk soal yang diberikan. Nah, ada beberapa kata kunci yang harus kalian ketahui. Yang pertama bahwa, nah perhatikan pada kasus ini ada 3 pilihan kendaraan, yaitu sepeda, kemudian sepeda motor, dan mobil. Kata kuncinya Andi tidak mungkin menggunakan sekaligus ya. Jadi tidak mungkin Andi bisa menggunakan sebuah sepeda, kemudian sebuah motor, dan sebuah mobil sekaligus ketiga-tiganya. Jadi tidak ada orang yang bisa menggunakan 3 kendaraan sekaligus, apalagi 7 kendaraan sekaligus, tidak ada ya. Ya, jadi dia tidak mungkin menggunakan 3 kendaraan sekaligus. Dia hanya bisa memilih satu di antara semua kendaraan yang ia miliki. Jadi nggak bisa dipakai sekaligus, seperti itu ya. Ya, artinya Anda harus memilih salah satu jenis kendaraan saja. Ya, ketika dia hanya bisa memilih satu dari semua kemungkinan yang disediakan, ya, dari semua kemungkinan peristiwa, dia hanya bisa memilih satu, maka soal dikerjakan dengan aturan penjumlahan, ya, seperti itu ya. Jadi ketika semua kemungkinan tidak bisa terjadi secara bersamaan, atau tidak bisa digunakan sekaligus, maka solusinya menggunakan aturan penjumlahan. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi cara menyelesaikannya, tinggal kalian jumlahkan, ya. Banyak cara dari masing-masing percobaan atau peristiwa ini. Yang pertama ada 3 jenis sepeda, ada 3, berarti 3 ditambah, kemudian yang kedua 2 sepeda motor, berarti 2, kemudian 2 mobil tambah 2 sama dengan 7 cara. Jadi penyelesaiannya banyak cara Andi menggunakan kendaraannya, ada 7 cara. Yang pertama menggunakan sepeda jenis pertama, kemudian sepeda jenis kedua, sepeda jenis ketiga, kemudian sepeda motor jenis pertama, sepeda motor jenis kedua, dan mobil jenis pertama ya, kemudian mobil jenis kedua. Ada 7 cara Andi menggunakan kendaraan ya. Jadi kalau aturan penjumlahan, kalian tinggal lihat ya kata kuncinya. Ya, kata kuncinya dia tidak mungkin menggunakan sekaligus ya semua kendaraannya, atau dari peristiwa pertama dan kedua tidak bisa digabung. Ya, dia tidak mungkin menggunakan sebuah sepeda dan sebuah motor sekaligus. Ya, seperti itu. Maka menggunakan aturan penjumlahan ya. Oke. Harus kalian pahami ya, ada beberapa kata kunci dalam aturan penjumlahan ya. Di sini kita bahas definisi umumnya dulu, bahwa jika terdapat n peristiwa di mana K1 merupakan banyak cara pada peristiwa pertama, K2 banyak cara pada peristiwa kedua, K3 banyak cara pada peristiwa ketiga, sampai dengan Kn, di mana Kn adalah banyak cara pada peristiwa ke n. Nah, maka banyak cara untuk n buah peristiwa. Nah, di sini kalian lihat K1 banyak cara pada peristiwa pertama. Di sini K1-nya yaitu 3 jenis sepeda berbeda. Artinya ada 3 cara pada peristiwa pertama, yaitu cara menggunakan sepeda ya. Kemudian K2-nya di sini 2 ya. 2 jenis sepeda motor berbeda. Artinya ada 2 cara menggunakan sepeda motor, seperti itu ya. Dan seterusnya tergantung banyak peristiwanya di sini ya. Ini di sini ada 3 peristiwa, maka K1 tambah K2 tambah K3, seperti itu ya. Nah, di sini karena ada n peristiwa, maka K1 tambah K2 tambah K3 sampai dengan ditambah Kn. Seperti itu ya. Jadi kita menjumlahkan semua peristiwa, semua cara dari masing-masing peristiwa. Ya. Jadi menjumlahkan semua cara dari masing-masing peristiwa. Di sini yang peristiwa pertama ada 3 cara menggunakan sepeda ya. Jadi dia bisa memilih sepeda jenis pertama, atau sepeda jenis kedua, atau sepeda jenis ketiga. Dia nggak mungkin bisa menggunakan 3 sepeda sekaligus ya, seperti itu ya. Nah, itu kata kunci dalam aturan penjumlahan ya. Sehingga catatannya, aturan penjumlahan digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau tidak terjadi secara bersamaan ya. Jadi dia tidak mungkin bisa terjadi, yang mustahil ya terjadi bersamaan. Jadi Andi nggak mungkin bisa menggunakan sepeda dan sepeda motor sekaligus ya. Jadi ketika antara peristiwa pertama dan peristiwa kedua terjadi berpisah ya, maka menggunakan aturan penjumlahan. Dan biasanya menggunakan kata hubung atau ya, secara umum ya. Makanya di sini dibilang biasanya. Artinya tidak semua soal menggunakan kata hubung atau. Ya, pandai-pandai kalian ya melihat soalnya ya dalam menganalisis soal. Ya, biasanya menggunakan kata hubung atau. Jadi kalau sudah ada kata hubung atau, maka solusinya pasti dijumlah ya. Seperti itu ya. Secara umum
soal dengan kata hubung atau itu pasti aturan penjumlahan. Oke, demikian untuk aturan penjumlahan. Silahkan kalian pahami dengan baik. Kedua, kita akan membahas tentang aturan perkalian. Contoh kasusnya seperti ini ya, aturan perkalian. Nah, sebuah rumah makan menyediakan 3 jenis menu makanan, yaitu bakso, kemudian nasi goreng, dan sate. Dan 2 jenis menu minuman, yaitu teh es dan air mineral ya. Jadi ada 3 makanan dan 2 minuman ya. Jika Andi akan membeli makanan dan minuman masing-masing 1, jadi dia makannya porsi sederhana ya, hanya 1 makanan dan 1 minuman ya, jadi nggak 2 ya. Oke, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat Andi beli? Ya, jadi soal menanyakan ya banyak pasangan makanan dan minuman ya yang mungkin dapat Andi beli. Nah, penyelesaiannya. Nah, pada kasus ini dapat digunakan 3 cara ya. Di sini kita gunakan 3 cara terlebih dahulu. Nah, yang pertama menggunakan diagram ya. Kemudian tabel dan yang ketiga menggunakan aturan perkalian. Nah, oke, yang pertama menggunakan diagram. Ada 3 makanan bakso. Nah, di sini yang pertama, ketika si Andi membeli bakso, dia mungkin membeli minuman kan? Dia kan membeli minuman juga kan? Pilihan pertama kemungkinannya dia membeli bakso, kemudian minumnya teh es ya. Atau dia memilih bakso, minumnya air mineral ya. Kemungkinan kedua ya, berikutnya lagi. Dia belinya makannya nasi goreng, minumnya teh es. Atau dia makannya nasi goreng, minumnya air mineral. Kemungkinan lain ya, dia makan sate, minumnya teh es ya. Atau dia makan sate, minumnya air mineral. Nah, ini semua kemungkinan ya, semua pilihan yang dapat Andi gunakan. Berarti yang pertama dia makan bakso, minum teh es ya. Kemudian makan bakso, minum air mineral. 2 kemungkinan. Kemudian makan nasi goreng, minum teh es. Atau ya makan nasi goreng, minumnya air mineral. Kemudian yang kelima, dia makan sate, minum teh es ya. Atau dia makan sate, minumnya air mineral. Berarti banyak pilihan ya, banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat Andi beli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 pasang makanan dan minuman yang dapat Andi beli ya. Karena di soal hanya diberikan diminta masing-masing 1 ya. Jadi dia nggak beli 2 porsi. Berarti bakso teh es, bakso air mineral, dan seterusnya. Berarti ada 6 pasang makanan dan minuman yang dapat Andi beli. Ya, seperti itu ya kalau menggunakan diagram. Cara yang kedua menggunakan tabel. Nah, misalkan di sini kita tulis makanannya, yaitu bakso, kemudian nasi goreng dan sate. Kemudian di sini minumannya teh es dan air mineral. Nah, pasangan pertama bakso teh es, kemudian nasi goreng teh es, kemudian sate teh es. Berikutnya bakso air mineral, nasi goreng air mineral, sate air mineral. Berarti ada berapa pasang? Ada 6 pasang. Ada 6 cara Andi memilih pasangan makanan dan minuman. Nah, ini kalau misalnya kita menyebutkan semua kemungkinannya kan repot kalau misalkan ada 15 menu makanan dan 20 minuman gitu kan. Kan repot. Berapa banyak mau disebutkan satu persatu. Maka digunakanlah cara paling simpel ya, sesuai dengan definisi kaidah pencacahan ya. Ya, menyebutkan semua kemungkinan ya. Bukan mentabulasi atau menyebutkan per anggota-anggota yang enggak ya. Tapi kita hanya diminta menghitung seluruh kemungkinan, banyak kemungkinannya. Maka digunakanlah cara terakhir ya, paling simpel, menggunakan aturan perkalian itu sendiri. Ya, menggunakan aturan perkalian bagaimana caranya? Ya. Nah, perhatikan pada kasus di atas akan ditentukan banyaknya pasangan makanan dan minuman ya. Artinya setiap pasangan harus memuat makanan dan minuman, sehingga kedua-duanya harus ada sekaligus ya. Jadi Andi membeli makanan dan minuman sekaligus. Kalau di kasus pertama ya, si Andi hanya bisa menggunakan sebuah sepeda dari 3 sepeda, atau ya sebuah motor dari 2 motor, atau sebuah mobil dari 2 mobil. Jadi dia nggak menggabungkan ya, tidak menggabungkan antara peristiwa pertama dan peristiwa kedua.
Jadi dipisah, ya. Mustahil dia bisa menggabungkannya. Kalau di kasus ini, antara peristiwa pertama, yaitu makanan, dan peristiwa kedua, minuman, itu digabung, ya. Dia beli makanan dan minuman sekaligus, gitu. Maka kalau seperti ini, antara pertama dan kedua, ya harus memuat makanan dan minuman, artinya antara pertama dan yang kedua peristiwanya itu terjadi secara bersamaan, atau ya kedua-duanya harus ada, ya, artinya sekaligus, ya. Maka menggunakan aturan perkalian, ya. Seperti itu, ya. Kata kuncinya seperti itu. Maka kalau menggunakan aturan perkalian, banyak cara Andi memilih pasangan makanan dan minuman, yaitu tinggal kalian kalikan. Pada peristiwa pertama ada 3 jenis, 3 dikali. Pada peristiwa kedua ada banyak caranya, ada dua cara, yaitu kalau nggak TS ya air mineral, maka 3 kali 2 sama dengan 6 cara, ya. Jadi kalian nggak perlu menyebutkan semua anggotanya atau semua kemungkinannya, tinggal semua kemungkinan yang terjadi, ya tinggal menghitung banyaknya kemungkinan, ada 6 kemungkinan atau 6 cara, seperti itu, ya. Nah, kesimpulannya, ya, definisi dari aturan perkalian, ya, terdapat n unsur di mana K1 banyak cara untuk menyusun unsur pertama, K2 banyak cara untuk menyusun unsur kedua, K3 banyak cara untuk menyusun unsur ketiga, ya, sampai dengan Kn, di mana Kn adalah banyak cara untuk menyusun unsur Kn. Nah, di soalnya hanya ada dua peristiwa, ya, di mana kita anggap ini sebagai K1, yaitu banyak cara. Di sini ada 3 cara memilih makanan, yaitu bakso atau nasi goreng atau sate, ya. Kemudian dan K2 di sini yaitu menu minuman. Berarti tinggal kalian kalikan, ya. 3 dikali 2, ya. K1 kali K2, ya. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini ada n unsur, maka kalian kalikan semua cara pada masing-masing unsur, ya, pada masing-masing peristiwanya. Sehingga kata kuncinya, aturan perkalian digunakan untuk, ya, beberapa kejadian yang sekaligus terjadi atau terjadi secara bersamaan. Jadi untuk yang pertama dan yang kedua itu terjadi secara bersamaan, ya. Jadi nggak terpisah, ya. Kalau di aturan penjumlahan dia harus memilih, ya, pada yang pertama atau yang kedua. Jadi nggak bisa terjadi sekaligus, ya. Tapi kalau di aturan perkalian, antara peristiwa pertama dan peristiwa kedua itu terjadi bersamaan, ya, atau sekaligus, ya. Dan biasanya menggunakan kata hubung dan, ya. Ini secara umum, ya, menggunakan kata hubung dan. Jadi kalau soalnya menggunakan kata hubung dan, ya, pasangan makanan dan minuman, berarti menggunakan aturan perkalian, seperti itu, ya. Beda antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Harus kalian pahami dengan baik. Oke, kita bahas beberapa contoh soal berikut. Contoh soal pertama, Dinda mempunyai 2 ballpoint merah berbeda, ya. Artinya mereknya beda, ya. Bisa jadi dia menggunakan mereknya Pilot, ya, atau misalkan menggunakan merek yang lain seperti Kenko, ya. Artinya dia punya 2 ballpoint merah berbeda, pen, ya, ballpointnya. Kemudian 3 ballpoint biru berbeda dan 4 ballpoint hitam berbeda, ya. Dinda harus mengisi formulir menggunakan ballpoint hitam atau biru. Berapa banyak pilihan ballpoint yang dapat digunakan oleh Dinda? Nah, perhatikan. Pada kasus ini ada 3 pilihan ballpoint, yaitu ballpoint merah, ballpoint biru, dan ballpoint hitam, ya. Nah, Dinda tidak mungkin, ya, atau mustahil Dinda bisa menggunakan sekaligus, ya, ketiga ballpoint itu. Jadi pada peristiwa pertama, kedua, dan ketiga tidak terjadi secara bersamaan. Jadi mustahil Dinda bisa menggunakan ballpoint merah, ballpoint biru, dan hitam sekaligus untuk menulis, ya. Nggak muat tangannya. Jadi dia hanya bisa, mungkin, ya, kalau masuk akal, ya, menulis hanya menggunakan 1 ballpoint, ya. Seperti itu, ya. Jadi ketika peristiwa pertama, kedua, dan ketiga tidak terjadi secara bersamaan, ya, di mana, ya, pelaku hanya dituntut hanya menulis, ya, memilih 1 dari semua peristiwa, maka digunakan aturan penjumlahan, ya, seperti itu, ya. Jadi dia nggak mungkin bisa menulis menggunakan merah, biru, dan hitam sekaligus, ya. Dia pasti memilih salah satu dari semua kemungkinan, seperti itu, ya. Nah, di soal dibilang Dinda harus mengisi formulir menggunakan ballpoint hitam atau biru, atau, ya, kata hubung atau. Nah, di sini jelas berarti kata hubung atau. Ya udah, aturan penjumlahan, seperti itu, ya. Nah,
soal ini soal menjebak ya. Jadi ada 2 bolpen merah, 3 biru, dan 4 hitam. Sedangkan Dinda hanya pengen nulis menggunakan hitam atau biru. Jadi merah nggak kita hitung ya. Jangan sampai terkecoh oleh soal. Berarti kita hanya menghitung yang biru dan yang hitam ya. Hitam dan biru ya. Berarti 3 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 7 pilihannya. Karena Dinda pengennya nulis menggunakan pen hitam atau biru. Kalau merah kan nggak boleh nulis ya. Jadi merah itu biasanya digunakan untuk penilaian secara umum ya. Jadi jarang sekali orang menulis atau mencatat, apalagi menulis formulir yang menggunakan pen merah ya. Jadi di sini Dinda hanya menggunakan pen hitam atau biru, maka yang hitam ada 4 dan yang biru ada 3. Maka dijumlahkan yaitu tuh 7 pilihan. Seperti itu ya. Oke, silakan dipahami dengan baik ya dalam menyelesaikan soal-soal kaidah pencacahan. Contoh soal berikutnya. Ya, untuk menuju kota C, dari kota A harus melewati kota B ya. Berarti A, B, C, B tengah-tengah ya. Jadi menuju kota C, dari kota A harus melewati kota B. Nanti kita gambarkan A, B, C ya kotanya. Dari kota A ke kota B terdapat 4 jalur ya. Ada 4 jalur yang harus dilewati ya. Misalkan kalian dari daerah kalian menuju sekolah dari rumah ya, kalian bisa melewati jalan tikus, jalan utama. Ya, berarti ada banyak jalan yang bisa kalian lewati. Seperti itu logikanya ya. Ada 4 jalur di sini dari kota A ke kota B. Dan dari kota B ke kota C ada 3 jalur ya. Jika Andi ingin pergi dari kota A ke kota C, berapa banyak pilihan jalur yang dapat Andi lewati? Seperti itu ya. Oke, pada kasus ini akan ditentukan banyak pilihan jalur. Artinya harus memuat salah satu jalur dari kota A ke kota B dan dari kota B ke kota C. Sehingga kedua jalur harus ada sekaligus ya. Ya. Perhatikan gambar berikut ya. Untuk lebih jelas kita perhatikan gambar berikut ya. Kota A, kota B, kota C. Dari kota A ke kota B ada 4 jalur seperti ini. Kita misalkan gambarnya seperti ini ya. Dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Nah, Andi ketika melewati, dia pasti memilih ya dari kota A ke kota B, kemudian dari kota B ke kota C. Dia pasti ya memilih atau Andi itu dari peristiwa yang pertama dan peristiwa yang kedua ini terjadi sekaligus ya. Jadi dia melewati A ke B, kemudian B ke C. Jadi dia nggak memilih salah satu dari peristiwa ini gitu. Jadi kemungkinan pertama dia lewat jalur ini, ya perhatikan jalur ini dari kota A ke kota B, dari B ke C jalur ini. Kemungkinan kedua dari jalur ini, kemudian tengah-tengah. Kemungkinan ketiga jalur ini, kemudian lewat bawah, seperti itu ya. Kemungkinan berikutnya ambil yang ini, kemudian atas. Berikutnya lagi ambil ini, tengah, ambil yang ini, kemudian yang bawah, seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali kemungkinan ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kejadian ini terjadi bersamaan atau sekaligus ya. Antara peristiwa pertama dan peristiwa yang kedua terjadi sekaligus ya. Jadi Andi menggunakan jalur yang pertama ya pada peristiwa pertama dan jalur pada peristiwa kedua sekaligus ya untuk menuju dari kota A ke kota C, sehingga digunakan aturan perkalian ya. Itu cara memahami soal dalam kaidah pencacahan ya. Sehingga kita nggak perlu repot lagi ya menentukan ya tuliskan semua jalur, enggak ya. Berapa banyak jalur yang dapat dilewati Andi, maka menggunakanlah aturan perkalian ya. Seperti itu ya. Maka ini ada 4 jalur dikali 3. Ada 12 cara ya. Berarti banyak pilihan jalur yang dapat dilewati Andi, ada 12 jalur ya. Tadi ya yang kita sebutkan atas, kemudian bagian atas, tengah, atas, kemudian bawah ya. Berarti untuk yang ini saja terdapat 3 jalur ya. Kemudian lanjut lagi. Yang ini atas, kemudian yang ini tengah, dan yang ini bawah. 3 jalur lagi, berarti 3, 6. Ini juga 3 jalur nanti 9. Ini juga 3 jalur 12. Seperti itu ya. Ya, kata kuncinya antara peristiwa pertama ya, dari kota A ke kota B dan peristiwa kedua dari kota B ke kota J terjadi secara bersamaan ya, maka digunakanlah aturan perkalian. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Untuk menuju kota C dari kota A sama soalnya harus melewati kota B, dan dari kota A ke kota B terdapat 4 jalur ya. Kemudian dari kota B ke kota C terdapat 3 jalur ya. Jika Anda ingin pergi dari kota A ke kota C,
dan kembali lagi ke kota A melewati jalur yang berbeda ya. Berapa banyak pilihan jalur yang dapat Andi lewati? Ya, artinya Andi pergi dari kota A ke kota C melewati kota B ya. Seperti ini, sama soalnya. Tapi dari kota C dia balik lagi ke kota A gitu. Tapi dia pengen jalur yang nggak sama jalurnya, harus beda. Nggak boleh pakai jalur sama seperti itu ya. Ini soal yang meminta ya, bukan kita milih sendiri ya. Soal meminta. Jadi kembalinya nggak boleh menggunakan jalur yang sama ya. Bagaimana solusinya? Ya ini sedikit ribet ya. Tapi kalau kalian paham yang baik, ya ini nggak terlalu ribet sebenarnya. Oke. Penyelesaiannya sama seperti sebelumnya. Untuk yang pertama, ya perginya berarti aturan perkalian kan, seperti soal sebelumnya, contoh soal nomor 2 ya. Aturan perkalian berarti ada 4 jalur, kalian lihat semua sini ada 4 jalur, 1 2 3 4 dikalikan dengan 3 jalur 1 2 3 ya. Pergi kelar, selesai ya, pergi ya. Nah, sekarang bagaimana kembalinya? Sedangkan soalnya meminta ya Andi ini nggak boleh lewat jalur sama. Nah, dalam kaidah pencacahan, poin penting yang harus kalian ingat dengan baik, poin penting adalah ketika kita menyebutkan semua kemungkinan yang terjadi, ya, ketika kita menyebutkan semua kemungkinan yang terjadi, maka di sini kita boleh menghapus ya. Kita menganggap Andi telah memilih satu jalur ya. Seperti itu ya. Jadi ketika kita menyebutkan semua kemungkinan yang terjadi, ya, kita menganggap dia telah memilih satu jalur ya. Dan ini berlaku ya untuk semua soal kaidah pencacahan ya. Ketika berulang seperti ini ya. Jadi berlaku untuk semua soal kaidah pencacahan. Jadi ketika disebutkan semua kemungkinan, maka dianggap dia telah memilih satu ya. Berarti kita hapus. Seperti ini. Nah, kalian lihat, ini ada 3 jalur. Ketika anggap dia tadi perginya menggunakan jalur yang ini ya. Kita hapus. Artinya dia telah menentukan satu pilihan. Berarti dikali, lihat ada berapa jalur ini? Ada 2 jalur. Sama ya, ini juga kita hapus. Dia balik, anggap dia tadi melewati jalur atas. Seperti itu. Ya, anggap dia lewat jalur atas semua ya. Perhatikan. Jadi ketika kalian menyebutkan semua kemungkinan, kita mengandaikan bahwa telah ditentukan sebuah pilihan ya. Maka kita mengandaikan, kita pilih jalur atas saja yang ini ya, yang atas semua. Kita hapus, berarti ada 2 kemungkinan cara dia kembali, berarti kali 2 ya, dikali 2. Ini juga kita hapus tadi kan. Nah, seperti ini kita hapus ya. Berarti kita menghilangkan satu kemungkinan, dikali 2 dikali 3. Berarti kalikan semua berapa? 72 cara. Seperti itu ya. Ingat poin pentingnya ketika disebutkan semua kemungkinan ya, maka diandaikan telah terpilih satu kemungkinan ya. Maka satu kemungkinan tadi dihilangkan ya, atau dikurangi 1 simpelnya. Berarti 4 dikali 3 ya. Ini dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 dikali 3 lagi ya. Ada 72 cara seperti itu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu soal lagi. Contoh soal yang keempat ya. Sepertinya soalnya, suatu gedung memiliki 3 pintu masuk ya. Artinya ada 3 pintu masuk dalam suatu gedung ya. Berarti gedungnya andaikan besar sekali ya. Jika Andi masuk ke gedung tersebut dan keluar melewati pintu berbeda, ya jadi dia masuk tapi keluarnya nggak boleh lewat pintu yang tadi. Ya, ini permintaan soal ya. Jadi soal meminta bahwa Andi itu masuk tapi keluar nggak boleh lewat pintu yang sama ya. Banyak cara Andi masuk dan keluar dari gedung tersebut adalah ya, kata kuncinya kata hubung dan kan, berarti aturan perkalian ya. Kita ilustrasikan seperti ini bentuknya. Ini gedung. Anggap ini gedung. Kemudian pintu masuk A, pintu masuk B, pintu masuk C. Ya. Ada 3 pintu masuk. Ya. Andi masuk ke gedung tersebut, tapi keluar melewati pintu yang berbeda ya. Berarti pertama, cara Andi masuk. Ada 3 cara kan? Kalau nggak dia lewat A, lewat B, lewat C. Nah, ini tadi saya bilang, ketika kita menyebutkan semua kemungkinan, berarti kita mengandaikan telah terpilih 1 ya. Telah terpilih 1 ya. Maka cara dia keluar, berarti anggap Andi masuk lewat pintu A ya. Berarti kita hapus A-nya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita menyebutkan semua kemungkinan yang bakal terjadi, kita mengandaikan bahwa telah terpilih 1 kemungkinan. Kita hapus 1 kemungkinan, berarti banyak cara Andi keluar, ada 2. Tinggal kalian kurangi 1. Ya. Sekali lagi, ketika telah terpilih semua kemungkinan,
Berarti kita mengandaikan satu telah terpilih ya. Maka tinggal banyak cara Andi keluar. Kalau nggak dia lewat pintu B, lewat pintu C, maka ada dua seperti itu ya. Berarti dia masuk dari A, ada tiga kemungkinan ya. Kalau dia nggak, ya seperti ini memahaminya. Kalau dia masuk dari A, berarti dia keluar lewat B atau C. Kalau dia masuk dari B, berarti keluar dari A atau C. Ada 4 dah kan? Kalau dia masuk dari C, berarti keluar dari B atau A. Berarti ada 6 cara. Logikanya seperti itu. Tapi kita menggunakan aturan perkalian. Berarti ketika telah disebutkan semua kemungkinan, maka kita mengandaikan telah terpilih satu ya. Hapus. Berarti cara dia keluar tinggal dua cara. Kalikan 3 kali 2 sama kan? Ada 6 cara.